Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Imara Alfarida dari PG PAUD Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum operasional PAUD di Taman Kanak-Kanak Cita Harapan. So, happy watching! Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum di TK Cita Harapan disusun dengan berbasis nilai edupreneurship sebagai dasar dalam pengembangan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah cerdas, kreatif, kritis, bertakwa, berwawasan luas, objektif, sikap ingin tahu, kreatif, dan rasa tanggung jawab. Pengembangan nilai-nilai karakter pada anak dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Landasan yuridis yang dijadikan acuan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum operasional di TK Cita Harapan adalah mengacu kepada yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Yang keempat, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/H/KH Tahun 2021. Landasan filosofis dalam penyusunan kurikulum operasional adalah dengan mempertimbangkan dan berakar pada budaya bangsa yang beragam. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif dan peduli. Proses pendidikan memerlukan keteladanan, pengayoman, yang dilakukan secara terus-menerus dan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Bab 2. Visi dan misi. Visi dari TK Cita Harapan adalah terwujudnya lembaga pendidikan anak usia dini yang unggul dan profesional berbasis edupreneurship. Misi dari TK Cita Harapan adalah yang pertama, menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki lembaga menjadi sesuatu yang berbasis edupreneurship. Yang ketiga, melaksanakan riset untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola lembaga PAUD secara akuntabel. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran berbasis IT. Yang keenam, membangun hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan yang pertama adalah terwujudnya layanan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan esensial anak meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan sosial emosional, dan pengasuhan. Yang kedua adalah terwujudnya lembaga PAUD yang mampu menghasilkan produk yang bernilai jual serta membentuk karakter entrepreneurship pada anak. Yang ketiga adalah terwujudnya program pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, objektif, sikap ingin tahu tinggi, kreatif pada anak sesuai kompetensi abad 21. Yang keempat, terwujudnya pengelolaan lembaga pendidikan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan tanggung jawab. Yang kelima, terwujudnya pembelajaran yang modern dan generasi yang cakap teknologi di era digital. Yang keenam adalah menjadi lembaga PAUD rujukan pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Bab 3. Pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. A. Penyusunan rancangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan TK Harapan Cita merupakan salah satu bentuk penyesuaian dari kerangka yang telah disusun oleh pusat dengan tetap berpedoman kepada potensi-potensi daerah, kemampuan sekolah, serta latar belakang peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran di TK Cita Harapan adalah kegiatan belajar berbasis proyek. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan identifikasi, problem solving, critical thinking, kreatif, dan inovatif pada anak. Kegiatan pembelajaran di TK Cita Harapan juga memadukan elemen stimulasi yang terdiri dari 5 aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan fisik motorik, serta bidang-bidang lain dalam mengoptimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kompetensi abad 21. B. Intrakurikuler. 1. Pembelajaran di TK Cita Harapan.
Pembelajaran dilaksanakan dengan paradigma baru, yaitu sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam rumusannya, capaian pembelajaran melebur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik atau menyeluruh. Hal lainnya juga menjadi karakteristik capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran merupakan capaian di akhir fase pondasi atau TKB atau saat peserta didik selesai belajar pada satuan PAUD. 2. Muatan lokal atau mulok. Pada pembelajaran mulok, di TK Cita Harapan dilaksanakan dengan program seni daerah atau local arts yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Program seni daerah atau local arts ini dilaksanakan untuk pengenalan budaya dan pelestarian budaya daerah setempat. Kegiatan seni daerah atau local arts meliputi kegiatan tari, bernyanyi, dan drama. Lembaga TK Cita Harapan memberikan fasilitas agar anak-anak dapat meresapi nilai-nilai budaya yang tersimpan dalam kesenian dan kebudayaan daerah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Program seni daerah ini juga sebagai wadah dalam penanaman karakter dan rasa cinta tanah air kepada anak usia dini. 3. Pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri di TK Cita Harapan dilaksanakan untuk memberikan fasilitas dan mengembangkan skill anak. Kegiatan pengembangan diri juga dilakukan untuk pembentukan karakter dan kepribadian anak serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap anak. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi oleh guru, konselor, atau tenaga kependidikan yang sudah berkompeten di bidangnya. Program pengembangan diri di TK Cita Harapan adalah yang pertama adalah program cooking class. Dalam program cooking class, anak-anak akan belajar membuat berbagai olahan makanan yang nantinya akan dijual dan dipamerkan pada event Bazar Day. Produk hasil olahan anak-anak juga akan dipasarkan di kantin sekolah yang nantinya bisa dibeli oleh anak sendiri, guru, ataupun orang tua. Sebagai sekolah berbasis edupreneurship, ruang cooking class juga akan disewakan untuk sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar lingkungan TK Cita Harapan. Sehingga sekolah lain yang juga memberikan program cooking class untuk peserta didiknya, namun terhalang dengan sarana dan prasarana pendukungnya, bisa menyewa ruangan cooking class di TK Cita Harapan. Karena ruang cooking class di TK Cita Harapan sudah memiliki peralatan yang lengkap dan memadai. Program yang kedua adalah program Bazar Day. Program Bazar Day diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Pada program ini, anak-anak akan menjual berbagai olahan makanan dari kegiatan cooking class, aneka sayur, dan buah-buahan dari kegiatan fun gardening, dan berbagai handicraft dari kegiatan craft and arts. Pada saat Program yang kedua adalah program Bazar Day. Program Bazar Day dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pada program ini, anak akan menjual berbagai olahan makanan dari kegiatan cooking class, aneka sayur dan buah-buahan dari program fun gardening, dan berbagai handicraft dari kegiatan craft and arts. Pada saat pelaksanaan kegiatan bazar, anak-anak bisa mengajak orang tua, teman, atau saudaranya untuk hadir di sekolah dan membeli aneka jualan yang dipamerkan oleh anak-anak. Program ini dilaksanakan untuk menanamkan karakter entrepreneur pada anak sejak dini. Selain itu, program ini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas serta inovasi. Program yang ketiga adalah fun gardening. Program fun gardening di TK Cita Harapan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dalam program fun gardening, anak-anak bisa belajar menanam tanaman, merawat dan memanen tanaman berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Program fun gardening dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa cinta alam, mengenalkan anak dengan berbagai jenis tanaman dan manfaatnya, serta menstimulasi fisik motorik anak, mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, menstimulasi kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas anak. Hasil dari program ini berupa sayur, buah-buahan, serta bibit buah dan sayur akan dijual oleh anak saat pelaksanaan event Bazar Day. Program keempat adalah English Class. Program English Class merupakan program untuk mengenalkan bahasa Inggris sejak dini. Program English Class dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada anak agar terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris, mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat bermanfaat di masa yang akan datang.
Program kelima adalah program Local Arts. Program seni daerah atau Local Arts di TK Cita Harapan dilaksanakan untuk mengenalkan budaya dan salah satu cara mewariskan budaya kepada anak yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Program seni daerah atau Local Arts merupakan program untuk melestarikan budaya daerah. Melalui program ini, anak-anak akan diperkenalkan budaya tari, drama, lagu daerah sebagai kearifan lokal, serta sebagai sarana untuk penanaman rasa cinta tanah air. Program yang keenam adalah program Outing Class. Program Outing Class merupakan program pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Program Outing Class dilaksanakan setiap sebulan sekali atau setiap puncak tema, sehingga anak-anak bisa belajar secara langsung sesuai tema pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan anak, menumbuhkan rasa cinta alam, meningkatkan kreativitas anak, menstimulasi rasa ingin tahu pada anak, menambah wawasan anak yang tidak didapatkan di lingkungan sekolah. Program yang ketujuh adalah Performance Day. Performance Day merupakan program yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 kali dalam 1 semester. Pada saat pelaksanaan Performance Day, anak-anak akan menampilkan beberapa seni yang akan ditampilkan di atas panggung. Dalam kegiatan ini, orang tua juga akan hadir di sekolah untuk menonton penampilan dari anak-anaknya. Pada event Performance Day juga akan dilaksanakan Bazar Day. Anak-anak akan menjual berbagai produk olahan makanan dari kegiatan cooking class, aneka sayur dan buah-buahan dari kegiatan fun gardening, dan berbagai handicraft dari kegiatan craft and arts. Pelaksanaan Performance Day untuk menumbuhkan sikap percaya diri, mandiri, kreatif, dan menumbuhkan cinta akan budaya dan seni. Program yang ke-8 adalah program Outbound. Program Outbound di TK Cita Harapan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. TK Cita Harapan memiliki fasilitas outbound pribadi yang dilengkapi dengan berbagai alat permainan yang bervariasi dan sudah teruji keamanannya. Program Outbound dilakukan untuk melatih fisik motorik anak, melatih kerjasama, melatih kemampuan bersosialisasi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Karena kegiatan outbound di TK Cita Harapan hanya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, maka fasilitas outbound di TK Cita Harapan juga akan disewakan. Fasilitas outbound akan disewakan kepada sekolah-sekolah lain yang berminat untuk melakukan kegiatan outbound bagi peserta didiknya, sehingga fasilitas outbound yang dimiliki oleh TK Cita Harapan juga bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain. Program ke-9 adalah program parenting. Program parenting di TK Cita Harapan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu di akhir bulan. Pada kegiatan parenting ini, orang tua akan datang ke sekolah untuk bersama-sama sharing dengan para guru di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam membantu mensimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anaknya, serta sebagai bentuk kerjasama dalam menyelaraskan antara pendidikan di lembaga dengan pendidikan orang tua. Program ke-10 adalah program Paint and Craft. Program Paint and Craft di TK Cita Harapan merupakan sebuah program yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak dalam berkreasi, membuat handicraft, serta melukis. Program ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hasil produk berupa handicraft dan lukisan nantinya akan dipamerkan dan dijual saat event Bazar Day dan event Performance Day di akhir semester. Program Paint and Craft juga merupakan program untuk menumbuhkan karakter entrepreneurship sejak dini pada anak. Program yang ke-11 yaitu program Health Monitoring. Program Health Monitoring di TK Cita Harapan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Program ini untuk mengecek kesehatan fisik serta pemberian vitamin kepada anak. Kegiatan cek kesehatan diantaranya mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, tes kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan kulit, kesehatan gigi, dan kesehatan kuku. Program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak mengenai cara hidup bersih dan sehat yang dimulai dari lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kalender pendidikan. Di bulan Juli pada tanggal 1-10 merupakan libur semester 2. Pada tanggal 12 sampai 17 Juli merupakan masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Pada tanggal 19 Juli merupakan pertemuan wali murid. Pada tanggal 20 Juli
merupakan Hari Raya Idul Adha. Pada tanggal 21 Juli merupakan kegiatan health monitoring, yaitu dilaksanakan pengecekan kesehatan kepada semua anak-anak. Pada tanggal 22 sampai 31 Juli merupakan pelaksanaan pembelajaran atau hari efektif. Kalender pendidikan di bulan Agustus. Pada tanggal 2 sampai 31 merupakan kegiatan pembelajaran efektif. Pada tanggal 10 Agustus merupakan tanggal merah, yaitu bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Pada tanggal 17 Agustus merupakan tanggal merah yang bertepatan dengan HUT RI. Dan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus merupakan lomba peringatan HUT RI yang dilaksanakan oleh sekolah. Pada tanggal 23 Agustus merupakan program outing class. Pada tanggal 7, 14, 21, 28 yang bertepatan pada hari Minggu merupakan hari di mana pelaksanaan English class atau local arts yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian pada tanggal 27 Agustus bertepatan pada hari Jumat dilaksanakan fun gardening dan cooking class. Dan pada tanggal 31 Agustus dilaksanakan program parenting untuk orang tua. Kalender pendidikan di bulan September. Tanggal 1 sampai 30 Agustus merupakan pembelajaran atau hari efektif. Pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 September merupakan kegiatan English class atau local arts. Pada tanggal 10 September merupakan hari di mana pelaksanaan fun gardening dan cooking class. Pada tanggal 13 Agustus, kalender pendidikan di bulan September. Tanggal 1 sampai 30 September merupakan kegiatan pembelajaran efektif. Pada tanggal 4, 11, 18 merupakan hari Sabtu, yaitu dilaksanakannya program English class atau local arts. Pada tanggal 10 September yang bertepatan dengan hari Jumat merupakan hari di mana pelaksanaan fun gardening dan cooking class. Pada tanggal 13 September dilaksanakan paint and craft. Pada tanggal 14 September dilaksanakan kegiatan Bazaar Day. Pada tanggal 20 September merupakan hari di mana pelaksanaan program outing class. Pada tanggal 27 September merupakan hari di mana pelaksanaan outbound. Pada tanggal 30 September dilaksanakan kegiatan parenting. Selanjutnya, kalender pendidikan di bulan Oktober. Tanggal 1 sampai 30 Oktober merupakan kegiatan pembelajaran efektif. Pada tanggal 2, 9, 16, 23 Oktober dilaksanakan English class atau local arts yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Pada tanggal 8 Oktober dilaksanakan fun gardening dan cooking class. Pada tanggal 19 Agustus merupakan tanggal merah, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 20 dilaksanakan program peringatan Maulid Nabi Muhammad di sekolah. Pada tanggal 21 Oktober merupakan hari di mana pelaksanaan health monitoring. Pada tanggal 27 Oktober dilaksanakan kegiatan outing class. Pada tanggal 30 Oktober dilaksanakan kegiatan parenting untuk para orang tua. Selanjutnya, kalender pendidikan pada bulan November. Tanggal 6 November dilaksanakan kegiatan fun gardening dan cooking class yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tanggal 13, 20, dan 27 yang bertepatan dengan hari Sabtu merupakan hari di mana pelaksanaan program English class dan local arts. Pada tanggal 17 November, pelaksanaan program outing class. Pada tanggal 25 November, merupakan tanggal merah yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Pada tanggal 26 Agustus merupakan peringatan Hari Guru, di mana anak-anak akan memperingati Hari Guru di sekolah. Pada tanggal 30 November merupakan kegiatan parenting. Kalender pendidikan di bulan Desember. Pada tanggal 4, 11, dan 18 merupakan pelaksanaan program English class atau local arts yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Tanggal 6 Desember merupakan kegiatan outbound. Pada tanggal 17 Desember, pelaksanaan program fun gardening dan cooking class. Pada tanggal 20 Desember, pelaksanaan program paint and craft.
Pada tanggal 21 Desember, pelaksanaan program Bazar Day. Pada tanggal 22 Desember, pelaksanaan Performance Day yang dilaksanakan di akhir semester, di mana anak-anak akan tampil di atas panggung. Pada tanggal 23 Desember, pelaksanaan penerimaan rapot yang akan dilaksanakan oleh guru dan diambil oleh para orang tua atau para wali murid. Pada tanggal 24 sampai 31 Desember merupakan hari libur semester 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.